Oke. Nah, kita lanjut ya rekan setia. Untuk karakteristik radio ini ada beberapa yang memang bacaan ya untuk bisa menceritakan bagaimana karakteristik radio. Jadi ini diambil yang paling lengkap ya. Yes. Mungkin ada yang menuliskannya hanya 5, tapi ada yang 7. Kita ambil yang 7. Kalau ada banyak kenapa dikit? Ya kan, kenapa harus ambil sedikit? Benar. Ya? Oke. Jangan sedikit-sedikit ya. Oke. Ya, Mulai. harus Harus full full. ya. Nah, untuk karakteristik radio harus dipahami dulu ya kalau kita bicara jenis media massa, mengingatkan kembali bahwa radio ini masuk kategori media elektronik. Ya, Jadi kan nanti ada media cetak ya, seperti surat kabar ya kan, kemudian majalah ya, dan ada media elektronik itu televisi dan radio, kemudian ada juga media massa yang sekarang menggunakan basisnya internet kan. Jadi ada juga memang radio nanti bisa kolaborasi dengan dunia internet. Jadi hari gini memang tidak bisa kita hanya mengandalkan radio saja. Contoh, nah sekarang kita menggunakan media podcast kan gitu, radio yang ya berbasis yang kita kemas ya, internet gitu ya, karena dinikmatinya memang harus ada kuota ya kan. Nah itu. Nah yang pertama karakteristik radio ini adalah kita bicara dulu keunggulan, nanti ada kelemahannya. Yang pertama itu yang sangat terkenal kalau kita baca-baca apa yang diistilahkan theater in mind, atau juga ada yang menyebutnya dengan theater of mind. Jadi theater ya, jadi teaternya pikiran, gitu, teaternya mind kita. Jadi kekuatan radio yang tidak tertandingi itu adalah bisa dibilang kalau di apa ya, berbagai referensi yang dibuat itu selalu menyatakan bahwa radio ini adalah kekuatan yang tak tertandingi oleh media massa manapun. Karena kemampuannya menghadirkan imajinasi ya wajar lah ya, orangnya nggak terlihat, hanya suaranya saja. Ya, misal begini, misalnya seorang Mbak Dini pasti memunculkan imajinasi seperti apa sih Mbak Dini orangnya ya. Yang tadi katanya Mem Wardah itu yang pakai jilbabnya cerah-cerah. Jadi dia bayangkan tuh muka saya berflower misalnya begitu ya kan. Nah, itu bedanya misalnya dengan televisi, orang tidak bisa berimajinasi ya. Kecuali lain cerita kalau misalnya lihat maaf ya, misalnya dia lihat imajinasi apa ya, tapi jelas kurang imajinasinya ketika sudah tergambar dengan yang tidak kelihatan gambarnya. Ya kan? Dan itu mungkin lebih syahdu ya, lebih bagaimana kita kalau kita membayangkan, kita percaya kepada Nabi misalnya, Nabi Muhammad SAW itu kan tidak pernah melihat orangnya, tapi kita meyakini itu jauh lebih indah dengan berbekal keyakinan gitu ya. Mungkin hampir sama sekarang kita mencoba menyukai radio tapi tidak melihat orangnya. Benar. Gitu ya. Hanya saja suara ya. Lebih dahsyat lagi Nabi, suaranya nggak pernah kita dengar, tapi kita meyakini beliau sampai berabad-abad, itu lebih hebat lagi ya Nabi Muhammad ya. Jadi radio masih kalah sebenarnya ya. Kalau dibandingkan ke sana ya. Tapi dibanding yang lain tadi, radio ini punya kekuatan di situ, itu namanya theater of mind ya. Jadi teater menghadirkan karena segala jenis suara, dia hanya mendengar suara-suara saja kan. Suara penyiar, suara musik, suara bunyi-bunyi, suara dedaunan. Jadi kalau orang itu bisa menghidupkan karakternya makanya sandiwara itu dulu begitu sangat disenangi tanpa harus menonton. Tapi dia bisa memahami situasi yang ada. Oh, suara kuntilanak, kuntilanak ya. Begitu meyakinkan gitu ya. Sambil nyapu, sambil ngepel, sambil belajar, bikin PR, konsentrasi tidak terganggu. Jadi dia berimajinasi jalan, ini tugas tetap dikerjakan. Itu hebatnya sama radio. Sama halnya kayak misalnya pendengar tahu, ini kayaknya ini ciri khasnya Mbak Dini deh. Betul. Ini rekan ini deh, ini rekan ini. Karena ada sengal-sengalnya misalnya ya. Sengalnya, atau ketawanya ini khas banget ini ya, khas betul ya. Ini Dini nih kayaknya ya. Ini Mem gitu ya, Mem ada apanya misalnya gitu ya. Jadi benar-benar daya imajinasi orang menjadi tinggi ya kan. Padahal belum pernah ketemu. Dan itu luar biasa. Jadi mengasah daya imajinasi ya. Nah itu dianggap satu keunggulan ya, theater in mind atau theater of mind. Jadi kekuatan suara itu adalah unsur utama radio yang mampu menghasilkan imajinasi pendengarnya ya. Oke. Kemudian dari theater of mind itu yang kedua adalah intim. Nah, ini intim jangan diartikan yang lain-lain ya. Intim ini kan dekat. Berarti radio adalah media yang mendekatkan pendengarnya dengan suara manusia itu dengan amat pribadi ya kan. Bener ya, tapi kita cukup radio itu ada di mana-mana sehingga dia bisa mengisi relung hati yang paling dalam, benar ya? Kayak lirik lagu. Jangan nyanyi dong. Iya, jangan nyanyi ya. Karena kenapa? Radio itu kan tadi ya bisa didengarkan di kamar pada saat dia sendiri, bersama-sama, bahkan di ruang sepi sekalipun selagi dia bisa menangkap gelombang, bisa sangat intim sekali dengan radio itu ya.
Apalagi kalau dia merindukan satu segmen yang membuat dia tuh kayak oh ini aku tunggu-tunggu deh gitu. Betul, apalagi nanti kalau dia kirim salam untuk rekan siapa misalnya untuk rekan Andrian yang kadang-kadang gini hanya berbekalkan kemahiran kita memahami situasi pendengar kita yang misalnya untuk Ibu Sinta yang sedang masak apa Bu hari ini gitu ya. Bener. Wah ada tempoyaknya Bu sampai ke sini baunya gitu ya. Itu sudah luar biasa. Tidak ketemu muka tapi kita berasa intim. Itu kekuatan radio ya. Tidak bertemu muka tapi kok merasa dekat ya. Masya Allah ini radio. Power of suara. Betul ya. Nah itu yang kedua. Jadi ini dianggap keunggulan intim. Kemudian yang ketiga itu membidik dengan tajam. Ini kayak senjata ya, pistol ya, membidik dengan tajam ya. Jadi sebenarnya hampir dekat ya intim ya karena intim bisa membidik dengan tajam kan gitu ya. Jadi kalau di sini bahasanya itu begini, satu hal yang menjadikan radio itu sangat seksi katanya kan. Jadi seksi dia kan karena dia bisa membidik dengan tajam pendengarnya gitu. Jadi kemampuannya itu bisa menjangkau segmen pendengar tertentu. Jadi ada remaja itu bisa ada radio itu mengkhususkan misalnya untuk radio untuk anak muda ya. Oke, kemudian juga ibu rumah tangga ya. Ada segmen radio berita atau radio musik dan ya artinya dia bisa membidik dengan tajam dan itu akan tepat sasaran pasti karena radio tadi itu bisa menyentuh relung hati yang paling dalam. Masya Allah. Marketnya iya, jelas targetednya tuh, segmentednya tetap bisa ini ya. Dan ini yang menjadikan setiap radio itu memiliki kalau bahasa ininya ya positioning namanya. Posisi ya, pemosisiannya itu ya, positioningnya itu bagi pendengar di antara radio lainnya gitu. Jadi saya nggak mau saya kan ini radionya untuk jadi bisa segmented ya. Nah ini buat radio dewasa, aku kan anak muda, ini dong radio anak muda. Jadi dia cukup dengan mendengar, jadi makanya berasa intim, berasa tepat ini radio yang bisa dengar. Ini kayaknya dewasa semua, kecuali memang kalau sasaran kita adalah untuk semua kalangan, tapi mungkin nanti dibagi kepada segmen acaranya gitu ya. Benar-benar. Jadi dia bisa membidik sasaran yang tepat, itu radio. Nah, kemudian terbaru. Jadi pada saat terjadi sebuah peristiwa ini selalu disampaikan kalau radio itu bisa lebih cepat, bisa lebih gesit ya. Karena pada saat ada peristiwa, radio itu bisa menyampaikan kepada pendengarnya secara langsung dari lokasi peristiwa. Alatnya tuh nggak ribet seperti televisi. Harusnya kalau radio itu berkembang dengan ini ya, dengan cepat dan gesit, dia tinggal bawa peralatan seadanya sudah bisa menyiarkan secara live. Karena perangkatnya tidak seperti televisi yang mungkin agak ribet ya kan, agak lebih ya memang tetap jadi keunggulan tersendiri kalau bisa dilihat ya. Tapi dengan suara saja orang masih persiapan kamera segala macam dia sudah sudah siap langsung ya. Disiarkan langsung dari misalnya dari lokasi kejadian apa di mana gitu ya. Dan cenderung gelombangnya juga agak bisa lebih diterima dibandingkan televisi. Jadi harusnya lebih cepat berita yang ditangkap secara live ya. Jadi bisa menjadikan peristiwa itu menjadi baru kalau kita rajin mendengarkan dan radio juga aktif menyuarakan info-info yang bisa dia live-kan gitu ya. Nah, itu ya, jadi berupa reportase ini sangat berbeda dengan surat kabar harus naik cetak dulu, harus dibaca dulu, ya kan? Harus tunggu dulu semalaman. Nah, ini kan enggak, di saat asalkan memang si penyiar itu menguasai jurnalistik lapangan ya iya seperti itu ya, tinggal jam terbang itu saja lagi. Jadi dimanapun ada macet seperti saya pribadi pernah ya Mbak Dini, wah ini ada kemacetan yang menarik untuk dilaporkan, tunggu tinggal persiapan seadanya, ngontak telepon, oke kita laporkan secepat itu by phone ya kan. Atau misalnya ada kejadian ada banyaklah hal-hal yang itu radio harusnya memang bisa sampai hari ini harus diakui bahwa radio bisa lebih cepat dibanding media lainnya. Ini itu betul. Kemudian murah. Bener nggak sih, murah ya, ongkosnya murah, cuma itu aja punya radio. Berapa sih harga radio sekarang ya? Atau nggak lewat handphone masing-masing? Nah sekarang sudah bisa ya. Jadi radio itu dianggap media komunikasi massa yang murah ya, murah untuk biaya penyelenggaraan siaran. Jadi harga radio penerima itu sendiri, kemudian juga serta murah karena pendengarnya juga mendengar tidak perlu membayar dibandingkan dengan media cetak. Ya udah dia punya radio tinggal dia setel aja sampai kapanpun selagi radionya bagus. Kan nggak beli lagi kan, nggak usah ada kuota juga. Iya, benar sekali. Sekarang mahal ya pakai kuota kan. Nah tapi bagaimanapun kita memang harus ikuti perkembangan zaman ya, memang sudah masanya begitu. Tapi radio yang bersiaran tetap ya yang melalui pemancar yang kita terima melalui media radio. Nah kemudian menjaga stabilitas aktivitas. Jadi seseorang bisa mendengarkan radio ini sambil masak, tuh nggak ya? Sambil masak, jadi tetap menjaga stabilitas aktivitas dia, nggak usah pelangap-pelongo. Aduh ini bukan bahasa nyindir ya, nggak ya? Jadi maksudnya begini, tidak usah harus
mendongak tapi makannya kemana-mana ya kan, tapi dia bisa nih ya makan nasi sambil megang sambal cocolan atau donat di depan radio. Kan Din, kebayang kan Din ya Allah Din, dan itu bisa menikmati suara kita gitu sambil krek krek